Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau mengingatkan kembali, selama berjalannya ibadah kita tetap melakukan protokol kesehatan. Kita tidak membuka masker, tetap menjaga jarak, dan terlebih lagi hindari kerumunan. Amin saudara. Ini demi kita dan untuk kita bersama. Haleluya. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Biar sore hari ini biar hanya nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Tuhan semakin disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk sore hari ini Tuhan. Kami masih ada sampai saat hari ini Tuhan. Di bulan yang ketiga Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami datang membawa setiap rindu kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sore hari ini nama-Mu semakin ditinggikan dan Kau semakin disenangkan Tuhan Yesus. Lewat puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Sore hari ini kami hanya ingin fokus kepadamu Tuhan Yesus. Sumber dari segala sumber hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setiamu Tuhan. Hanya Mu yang layak kami sembah.
Biar sore hari ini Tuhan, mulut kami hanya memuji menyembah-Mu Tuhan. Hikayarana Mayasya, Hikayarana Mayasya, Hikayarana Nanamu, Hikayarana Mayasya. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi katakan buat Tuhan kita, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang asing. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji kebenaran-Mu ini bagi hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya firman-Mu ini ya dan amin bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kiranya kami hari ini datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menyembah memuliakan nama-Mu. Bahkan kami datang ke tempat ini merendahkan diri, menyembah Engkau, memulihkan, bahkan meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena di hidup kami ini Tuhan, Engkau selalu jagai kami, Engkau selalu pagari kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan apakah kami akan membalas semua kebaikan-Mu, selain kami hanya bisa mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, menjadikan tubuh ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa sekalipun Tuhan. Bahkan sampai perbatasan-perbatasan sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai. Damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami ini Tuhan. Biar kiranya Engkau yang lawat bangsa kami. Engkau yang ambil alih seluruh bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Joko Widodo serta Ma'ruf Amin, bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun. Roh takut akan Tuhan akan selalu ada di hidup mereka. Kemampuan Tuhan, hikmat, marifat yang daripada Engkau selalu Kau berikan atas hidup mereka Tuhan, supaya mereka mampu mengatasi setiap persoalan pergumulan yang dimiliki oleh bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini semakin hari semakin luar biasa Tuhan, bahkan semakin baik Tuhan bangsa kami ini ya Bapa. Perekonomiannya akan semakin stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu Bapak Nikonoto Harjo beserta keempat wakilnya, bahkan Bapak Wiwiko Mulyono beserta wakilnya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri, berkati setiap anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Engkau berkati. Biar kiranya Tuhan keluar masuknya selalu Engkau jaga ya Tuhan. Panjang umur selalu ada di dalam hidup mereka Tuhan. Kemampuan demi kemampuan Kau berikan bagi hidup mereka, supaya banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan Engkau berkati. Biarlah kiranya Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami, Engkau yang berotoritas atas seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian penyembahan yang kami lakukan ini ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang terikat hari ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang hari ini sedang menemukan jalan buntu, kami percaya Engkau berikan jalan keluar atas masalah tersebut Tuhan. Kami yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan di dalam nama Yesus, yang miskin akan diperkaya. Terlebih atas hidup kami, terlebih atas iman kami, hari ini akan semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan kepada hamba-Nya Bapak Rudi Sregar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu ini Engkau urapi ya Tuhan. Biar kiranya keluar masuknya Engkau sertai ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Langkah-langkah mereka selalu Engkau tuntun Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
terlebih atas setiap pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan Tuhan. Kiranya Engkau selalu buat berhasil. Jadikan hamba-Mu ini berkat bagi setiap orang dalam nama Yesus. Bahkan mereka akan menjadi panutan bagi setiap orang ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati yang ada di kampung, persaudaraan mereka semakin kuat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu ini berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya setiap huruf kalimat yang berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati tempat ini, bahkan samping kiri kanan muka belakang Tuhan. Biarlah kiranya saling bergandengan tangan, saling kesatuan hati terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang dahsyat. Haleluya. Mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin saudara. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang memuji Tuhan sore hari ini. Serukan. Haleluya. Masih semangat toh? Kalau semangat kita semua bangkit berdiri. Amin. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Hey. Na 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 na. 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 Sekali lagi. Na 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 na. 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 Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan buat Tuhan kita. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, hey, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Na 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 na. 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 Sekali lagi yes. Na 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 na. Amin. Sore hari ini kami bersuka buat-Mu Tuhan. Yes. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku
kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya.
tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami sore hari ini Tuhan. Haleluya. Tunjukkan kasih
Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, telah dan memuji meninggikan nama Kristus Yesus, Anak Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan kami kemenangan atas setiap belenggu dan dosa, sehingga kami menyadari hidup kami adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka patutlah kami datang dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, pasti Engkau beri jalan keluar bagi setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Setiap persoalan apapun yang kami hadapi, Tuhan Engkau turut bekerja di dalamnya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sebentar menyampaikan pesan firman-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan menyampaikan pesan-Mu sore hari ini, memberkati setiap kami yang hadir, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh bantu saya mengasihi. Mengasihi. Lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Amin. Tuhan katakan melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani dengan lembut. Saya jemput saudara sore hari ini, para pelayan yang belum diurapi, mari saya minta saudara maju ke depan, silahkan. Imam musik, pendoa yang belum diurapi sepanjang di dalam memulai pelayanan, biar sore hari ini pengurapan Tuhan turun bagi saudara. Masih ada lagi? Silakan saudara jemaat, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi mereka, biar kiranya pengurapan Tuhan turun. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tugas amanat agung Tuhan Yesus adalah tugas gereja dan para jemaat Engkau yang telah terpanggil dan terbeban untuk mengambil bagian, untuk melayani Tuhan, untuk menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, mari Engkau yang saat ini, para pelayan, Engkau yang sudah mengambil komitmen
dengan sungguh-sungguh. Apapun tantangan yang engkau akan hadapi, percaya dan yakinlah, Tuhan akan mengambil bagian di dalam segala apapun yang engkau akan hadapi. Perhatikanlah, berlakulah setia, berlakulah taat, hormati Tuhan. Dia ada di dalam dirimu, Dia ada di dalam hidupmu. Mari angkat tangan saudara, serahkan kepada mereka semua yang di depan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhimu, Roh Kudus memenuhimu, Roh Kudus melimpah atasmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari berikan hatimu kepadanya, berikan hatimu kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Dia ambil alih apa yang menjadi pergumulan. Sebab ketika engkau berani melangkah untuk mengambil bagian, untuk melayani Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, maka Dia akan bekerja atasmu. Dalam nama Yesus. Lebih lagi dalam nama Yesus. Yes. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Mari lebih lagi, berikan lebih lagi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, penuh Roh Kudus, memenuhimu, memenuhimu. Dalam nama Yesus. Hatimu, tenangkan hatimu, fokus kepada Tuhan, lihat dan pandang kepada salib Kristus. Dia teramat baik bagimu, bagi hidupmu, bagi keluargamu. Layanilah Dia dengan segenap hatimu di sisa waktu hidup yang Tuhan izinkan bagimu. Mari lakukan dan kerjakan. Tenangkan hatimu, fokus kepada Tuhan, pandang kepada salib Kristus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhimu, Roh Kudus memenuhimu. Yakin, percayalah, segala apa yang engkau pikirkan Tuhan akan ambil alih. Sebab engkau berani melangkah untuk mengerjakan tugas pelayanan. Dalam nama Yesus. Melayani lebih sungguh. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, ya, serahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan berkarya atas hidupmu. Percaya dengan sungguh-sungguh. Mari mulai dari saat ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang engkau, Tuhan sayang engkau, Tuhan mengasihimu. Saat ini lebih lagi dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan berkarya atasmu, atas hidupmu. Mati
kuasa depanmu, keluarkanmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yes, dalam nama Yesus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Nya bagi kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, saya sangat bersuka cita ketika saya lihat Lia yang di depan pimpin pujian. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong. Haleluya. Baik, izinkan saya buka masker, nggak apa-apa ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul, dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 13 ayat 22. Boleh bantu saya multimedia Kisah Rasul 13. Saudara jemaat semua, saudara terus topang rekan teman saudara tadi, orang tua kita yang telah mengambil bagian berkomitmen untuk melayani Tuhan. Amin. Topang mereka, dukung mereka dan terus doakan mereka. Dan biarlah melalui mereka penuaian jiwa terjadi. Banyak orang yang diselamatkan dan bertobat terima Yesus dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab banyak orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak hidup sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Sudah ada? Baik, satu ayat ini kita akan baca sama-sama. Saudaraku berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, saya percaya semua kita yang tadi di depan dan bahkan para pelayan, dan kerinduan saya bagi semua jemaat adalah semua kita harus dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen dan berkata untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, yang menjadi tema khotbah sore hari ini adalah apa yang sudah disampaikan dalam pertemuan MDPJ dengan Gembala Rayon kita melalui online kemarin, yaitu yang bertemakan jadilah pemenang. Amin. Kalau sudah bicara pemenang, maka saya yakin semua kita jauh lebih antusias lagi. Nah, jadilah pemenang. Saat ini kita masih ada di dalam tahun paradigma yang baru. Tadi sudah dikatakan cara pandang, cara berpikir, bertindak seseorang, meresponi segala sesuatu apa yang dialami dan bertindak dengan cara yang benar di dalam perspektif Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Dan bukan dengan cara-cara yang lama, cara-cara dunia yang menyakitkan hati Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti definisi tentang pemenang yaitu dikatakan dapat mengalahkan musuh ataupun lawan ataupun saingan. Nah, persoalannya begini saudaraku, bahwa pepatah berkata bahwa musuh terbesar seseorang itu, musuh terbesar manusia itu adalah diri sendiri. Maka yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, pemenang adalah orang yang dapat menaklukkan, mengalahkan dirinya sendiri. Ini penting.
Yang kedua dikatakan yaitu bahwa meraih, memperoleh atau mendapatkan. Meraih, memperoleh, mendapatkan bukan berbicara tentang besar dan kecilnya, akan tetapi kualitas yang kita peroleh dari hasil kehidupan yang kita hasilkan melalui kehidupan kita. Meraih, mendapatkan, dan dikatakan juga lulus dari ujian. Artinya di dalam menjalani proses kehidupan yang kita jalani, pasti di sana akan terjadi hal-hal, ya, ada yang rasanya enak, ada yang rasanya tidak enak, ada yang sukacita, ada yang bahagia, ada juga kekecewaan. Mungkin yang akan kita temui di dalam perjalanan kehidupan kita. Memang itulah warna-warni di dalam kehidupan umat manusia. Maka penting bagi kita saudara kasih dalam Tuhan memastikan bahwa di dalam proses ini kita mengalami hasil, yaitu dari ujian itu satu kemenangan yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Nah, saya akan bawa saudara untuk kita mengerti tentang arti pemenang dari kisah perjalanan hidup seorang hamba Tuhan, seorang raja besar, yaitu seperti di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 tadi. Aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan kepadaku karena dia melakukan kehendakku pada zamannya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, pemenang di dalam kisah perjalanan kehidupan Raja Daud di dalam 1 Samuel pasal 16 sampai dengan 31. Kita tidak perlu baca ya, karena waktu harus cepat. Nanti saudara bisa baca di rumah di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 sampai dengan 31. Di sana dikisahkan, diceritakan bagaimana perjalanan kehidupan seorang Daud. Dari yang dia belum apa-apa, masuk dalam proses perjalanan hidup, dan kemudian diangkat dan pada akhirnya dia menjadi seorang raja yang besar. Dengan melewati tahap demi tahap yang harus dia lewati. Maka penting bagi kita memperhatikan agar supaya tahap demi tahap perjalanan hidup kita pastikan. Agar supaya di dalamnya kita menjadi pribadi yang dapat mengalahkan diri kita sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melewati proses demi proses itu dan menjadi pemenang yang sungguh dikenan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, yang pertama, pemenang adalah berbicara bukan karena memiliki fisik atau otot yang besar, atau bukan karena kuat dan gagah. Jadi pemenang itu bukan karena memiliki fisik atau otot yang besar, atau bukan karena memiliki kekuatan atau kegagahan. Saudara ingat tadi saya katakan kita belajar dari satu sosok kisah Raja Daud. Daud, bagaimana ketika pada saat itu diperhadapkan seorang yang gagah dan perkasa yang besar, yaitu Goliat. Tapi dikatakan, Alkitab katakan Daud adalah seorang anak muda yang imut-imut seperti mungkin waktu ya seperti Pak Manurung gitu, imut-imut. Ya, masih kehijau-hijauan. Kehijau-hijauan. Ntar ada yang bilang bunglon kali. Goliat, ya. Bagaimana tentara Filistin ini yang tinggi besar menantang seluruh kaum Israel. Akan tetapi dikalahkan oleh seorang Daud. Yang mana dia pekerjaannya hanyalah sebagai seorang penggembala domba ayahnya. Dan tidak memiliki pengalaman di dalam berperang. Akan tetapi dia dapat mengalahkan Goliat yang perkasa, yang besar, yang menantang bangsa Israel. Artinya apa saudara kasih dalam Tuhan? Artinya jangan pernah kita melihat apa yang tampak dari luar. Sebab seringkali apa yang tampak dari luar itu sangat menarik perhatian mata orang. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan ini supaya kita tidak diperdaya oleh pandangan mata kita dari apa yang kita lihat dari luar. Khususnya bagi para pemuda dan pemudi. Jangan karena kita lihat dia ganteng, gagah, dan
juga berada, ada kakinya, ada tangannya, ada matanya gitu ya. Itu kan berada kan. Terus lantas kemudian kita lihat dengan mata kita, maka kecenderungan orang akan melihat apa yang di luar. Tapi firman Tuhan katakan Allah melihat kedalaman hati. Mari. Hanya orang-orang yang melekat dan intim dengan Tuhan yang dapat menyelami masuk dan meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia berjumpa dengan orang, dia tidak melihat secara fisik dan kegagahan dan otot besar, keperkasaan ataupun kegagahan seseorang. Akan tetapi, saya maafkan. Akan tetapi, saudaraku, akan tetapi melihat hati. Ya, ini. Nah, saudaraku kasih dalam, apa yang menjadi kunci kemenangan Daud? Ada beberapa hal. Yang pertama perhatikan, yaitu Daud adalah pribadi yang rajin. Kalau saudara perhatikan dikatakan di dalam, tadi saya katakan nanti saudara baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 sampai dengan 31 itu, Daud itu adalah pribadi yang rajin. Pagi-pagi betul dia sudah pergi ke ladang dan menggembalakan domba ayahnya. Nanti saudara baca. Daud adalah pribadi yang rajin, ya. Dan yang selanjutnya Daud adalah orang yang setia. Kenapa setia? Meski kakak-kakaknya sebagai prajurit ataupun yang lebih sukses berhasil, tapi dia sebagai anak yang bontot, dia diberikan tugas hanya sebagai seorang penggembala domba. Artinya di dalam perkara yang kecil ini, dia setia. Maka enggak salah pada akhirnya Tuhan angkat dia menggembalakan umat Israel, umat Tuhan. Karena apa? Sikap setia yang dia latih. Tadi saya katakan pemenang adalah orang yang melewati ujian. Proses ini dia lewati di dalam hal mungkin tidak terpandang di mata orang, tapi dia kerjakan dan dia lakukan dengan setia. Artinya, apa yang Tuhan percayakan bagimu saat ini, jika engkau berlaku dengan setia, maka saat dan waktu Tuhan berkarya, engkau akan termangu dan terheran. Wow, luar biasa. Katakan amin. Selanjutnya, kenapa? Apa yang menjadi kunci kemenangan Daud adalah orang yang rajin, orang yang setia, dan orang yang bertanggung jawab. Kenapa saya katakan bertanggung jawab? Alkitab kisahkan bahwa pada saat itu ketika musuh yang hendak memangsa domba yang dia pelihara, yang dia jaga, yang dia kerjakan, dan dia bangkit dan dia melawan singa yang begitu besar, harimau yang begitu besar. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Maka besar kecil yang dipercayakan bagimu, berlakulah setia, kerjakanlah dengan rajin, bertanggung jawablah, maka Tuhan akan angkat hidupmu. Katakan amin. Selanjutnya Alkitab katakan pada saat itu ketika Raja Saul tidak berlaku taat, yang diperintahkan membunuh seluruh bangsa Amalek, raja dan juga kambing, domba, kerbau semua. Akan tetapi Saul tidak berlaku taat kepada perintah Tuhan. Yang pada akhirnya Alkitab katakan Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi seseorang, yaitu Daud. Dari 7 anak Isai yang sudah ditampilkan, dari yang gagah-gagah dan perkasa dan berotot dan muka yang luar biasa, tetapi tidak ada yang tepat di hadapan Tuhan. Tapi ketika Daud dipanggil dari ladang dan dibawa, maka firman Tuhan katakan, inilah yang aku kehendaki. Urapilah dia,
Maka pada saat itu pengurapan Allah turun atas Daud. Firman Tuhan katakan mulai dari saat itu roh Tuhan memenuhi dan tinggal di dalam pribadi Daud. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, jika Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kita perlu mengatakan tidak ada satu kuasa apapun baik di langit, di atas bumi dan di bawah bumi yang dapat menaklukkan kita. Dan tidak ada satu pribadi siapapun yang dapat menjatuhkan kita. Sebab roh Allah ada bersama dengan kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah. Sehingga apa yang saya mau katakan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, pada akhirnya Daud mengalahkan Goliat dan itulah satu kemenangan yang terbesar dari bangsa Israel terhadap musuh yang menghina Tuhan Allah Israel, yang menghina bangsa umat pilihan Allah. Perhatikan, jangan ukur dirimu karena dari satu hal ketidakmampuanmu, padahal ada 10 bahkan lebih talenta karunia yang Anda miliki yang belum Anda kembangkan. Maka rajinlah, setialah, bertanggung jawablah, melekatlah kepada Tuhan dan Roh Kudus mengurapi saudara. Maka saya percaya saudara akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Saudara akan mengalami kemenangan. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin ada yang berkata, bukankah Raja Saul juga diurapi? Ya. Maka sebabnya sikap selanjutnya, ya, yang Tuhan kehendaki, pemenang adalah bukanlah seorang yang membanggakan kemenangannya. Pemenang bukanlah seorang yang membanggakan kemenangannya. Perhatikan, pasca kemenangan Daud terhadap Goliat, maka muncul kecemburuan Saul terhadap Daud. Sebab apa? Sebab Alkitab katakan rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Timbul kecemburuan dari Saul. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Kalau iri hati, dengki, cemburu ada di dalam hati orang, maka hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Itulah yang terjadi kepada Raja Saul. Sehingga dia berusaha bagaimana untuk mengejar Daud, untuk membinasakan, membunuh Daud. Dengan berbagai cara dia lakukan. Tapi kalau saudara baca tadi, saya katakan nanti saudara baca di rumah. Tidak ada sekalipun Daud, meski dia memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Karena apa? Dia selalu katakan, tidak layak, tidak patut menjamah, menganiaya hamba yang diurapi Tuhan. Karena Daud tahu dia adalah orang, Saul adalah orang raja juga yang diurapi oleh Tuhan. Artinya begitu berharganya, begitu bernilainya pribadi Saul di hadapan Daud. Karena dia tahu dia juga adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka kalau ada kebencian, kecemburuan, kedengkian, dendam, saya mau katakan saudara kasih dalam Tuhan, taklukkan itu di dalam kerendahan hati saudara. Seperti Daud, dia tidak lakukan membalaskan amarah Saul terhadapnya.
tapi dia tenang. Dan bahkan dia berkata, bukan kepada saat dan waktunya nanti Tuhan yang akan berperkara kepada Saul. Daud tidak mau mengotori tangannya dengan melakukan kejahatan. Hanya orang-orang yang berpikir dan memiliki paradigma yang baru yang berkata, saya tidak akan mau mencampuri dan menjadikan hidup saya menjadi pribadi yang kotor oleh karena membalaskan kejahatan ataupun membalaskan amarah orang terhadapku. Perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki paradigma yang baru sebagai pribadi yang pemenang. Memenangkan persoalan masalah yang dihadapi, yang datang dari luar maupun yang sedang dihadapi dari dalam dirinya terjadi. Pasti pergolakan di dalam diri Daud, saya yakin. Tapi dia tidak mau mengotori dirinya dengan hal kekotoran, mengotori dirinya karena dia tahu dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus juga di dalam pelayanannya di Korintus mengalami hal yang hampir sama persis seperti yang Daud alami. Bagaimana dia menghadapi pengajar-pengajar palsu yang menghasut orang-orang di Korintus untuk membenci Rasul Paulus karena ketidaksempurnaan Rasul Paulus. Sebab itu dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ke-10 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan, justru di dalam kelemahan, memang pada saat itu Rasul Paulus mengalami yang di Alkitab katakan ada duri di dalam dagingnya, yaitu ada sakit yang dialaminya, ataupun ketidaksempurnaan dari diri dia sebagai seorang rasul. Sehingga dia berkata bahwa justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Maka kalau saat ini saudaraku kasih dalam Tuhan, mungkin engkau berkata bahwa saat ini kondisiku sedang lemah. Atau mungkin kau sedang berkata bahwa kok sepertinya seakan-akan kok banyak sekali masalah yang harus saya hadapi. Yang satu belum selesai tapi sudah datang kembali. Dan seakan-akan saudara melihat kok sepertinya tidak berhenti. Tapi yakin dan percayalah saudaraku kasih dalam Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, justru di dalam kelemahan kula. Di dalam kelemahannya, di dalam kelemahan kita, maka kuasa Tuhan nyata. Supaya apa? Supaya manusia kita ini tidak bangkit dan menjadi pribadi yang sombong. Sebab kepencenderungan seseorang adalah untuk membuktikan, menunjukkan pribadinya menjadi pribadi yang sombong. Maka Rasul Paulus tidak mau masuk dalam perangkap meskipun orang-orang atau guru-guru palsu, guru-guru pengajar-pengajar palsu pada saat itu hendak dan mempengaruhi seluruh dan orang-orang di Korintus untuk membenci dan untuk tidak mempercayai pengajaran apa yang Rasul Paulus sampaikan. Sehingga dia tidak terjebak di dalamnya dan dia berkata, justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Oh dahsyat Tuhan, luar biasa. Bukan melawan otot dengan otot, tapi melawan otot dengan hati, yaitu hati dari Tuhan. Maka Alkitab katakan berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka adalah orang yang mudah untuk memberikan pengampunan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, maka kelemahan sesungguhnya dapat menghindarkan manusia dari meninggikan diri supaya tidak sombong dan melupakan Tuhan di dalam keberhasilannya. Perhatikan, jadi kalau Tuhan izinkan engkau sedang mengalami kelemahan, mari tangkap dalam perspektif Tuhan
bahwa di dalam kelemahanku inilah Tuhan akan berkarya, kuasa Tuhan ada dalam diriku, bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diriku supaya aku tidak menjadi pribadi yang menyombongkan bahwa aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa lakukan ini, aku orang yang hebat, aku. Saudara kasih dalam Tuhan, tapi adalah supaya mencari Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya kelemahan adalah untuk menyatakan kecukupan kasih karunia Tuhan. Dengan kelemahan seseorang akan terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Yang berharap kepada Tuhan. Mari. Selanjutnya kelemahan diberikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Perhatikan. Kelemahan diberikan di dalam diri kita untuk memiliki tujuan tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya agar supaya kita dapat mencapai satu tujuan di atas kelemahan dan kekurangan, mungkin ketidaksempurnaan kita. Dan di sanalah Tuhan berkarya. Kalau ini kita sudah lihat saudara kasih dalam Tuhan, maka saya mau katakan, mungkin yang dahulu mungkin orang tidak menganggap engkau. Mungkin yang dahulu orang tidak menghargai engkau. Tapi ketika engkau setia, engkau taat, engkau terus berjalan beriring bersama dengan Tuhan di dalam Roh Kudus yang terus mengajarmu, membawa kedewasaan imanmu di dalam perjalanan hidupmu, maka saat itu engkau akan melihat bagaimana Tuhan telah bekerja sejak dari sononya Noh. Ketika pengenalanmu, engkau datang dan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Ya, tapi kan kalau kadang-kala orang maunya lihatnya enaknya saja dan tidak mau tidak mau dalam proses ujian demi ujian itu. Orang kan mau lihatnya enaknya saja. Tapi okelah, pada titik saat ini jemaat yang Tuhan kasih, siapapun saudara, mungkin kau berkata, apakah starting kehidupan rohaniku terlambat? No. Saat ini, jika kau menangkap ini, berjalan ya di dalam kelemahanmu, justru di sana akan membuktikan di dalam ketidaksempurnaan kelemahanmu Tuhan memiliki tujuan tertentu. Engkau akan terkaget, oh ternyata bisa. Oh haleluya, amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, seorang pemenang bukanlah yang tidak pernah gagal atau terjatuh. Perhatikan, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau terjatuh. Sudah terlampau banyak kisah dan cerita orang-orang sukses, orang berhasil. Akan tetapi saya mau katakan demikian. Kembali kepada kisah Daud. Setelah dia menjadi raja, perhatikan. Setelah Daud menjadi raja, dia duduk di istana dan kemudian Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, yaitu mengambil Betseba, istri dari Uria. Bahkan membuat satu skenario supaya Uria ini diperintahkan untuk berangkat ke medan peperangan supaya binasa, supaya dia bisa ngambil Betseba menjadi istrinya. Saudara kasih dalam Alkitab apa yang katakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 14. Perbuatan zina adalah perbuatan yang menista Tuhan. Ketika saya baca ini, menista Tuhan. Jadi perzinahan itu atau perselingkuhan itu menista Tuhan. Bayangkan. Bukan menista agama ya. Menista Tuhan. Saudaraku, akan tetapi setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan, maka Daud mengakui dosa yang diperbuatnya dan Tuhan mengampuni. Kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang mengampuni. Artinya apa? Pada titik saat ini, apabila mungkin ada di antara ataupun siapapun yang mendengar sore hari ini, engkau telah jatuh di dalam perzinahan, kita punya Allah yang mengampuni. Dan berkomitmenlah untuk keluar dari perbudakan perbuatan daging tersebut. Tuhan akan pulihkanmu,
pasti Tuhan pulihkan. Akan tetapi, segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Pasti ada konsekuensi, yes. Justru ketika engkau melihat konsekuensi itulah, engkau akan berkata, betul-betul Tuhan kita, ada Allah, Tuhan yang hidup. Itulah yang terjadi kepada Daud, yang pada akhirnya anak hasil perzinahan mati. Karena itu dianggap menjadi menista Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka saya mau katakan begini yang menjadi kesimpulan terakhir. Pemenang sejati adalah bagaimana menjalani proses sesuai dengan hidup kekristenan. Bertanding dengan sportif sesuai dengan aturan yang ditentukan Allah dan Alkitab serta firman Tuhan. Itulah pemenang yang sejati. Amin. Dan ayat terakhir sebagai penutup di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2 berkata demikian. Karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya rindu kita baca semua Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ini. Silakan buka multimedia ataupun saudara yang punya bawa Alkitab ataupun handphone, silakan buka. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Para pelayan Tuhan silakan maju ke depan. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Amin. Biarlah kiranya pesan ini memberkati saudara jemaat yang Tuhan kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan dirimu. Kau layakkanku menghampiri. Saudara siapkan pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang setia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Saudara kasih dalam Tuhan, sebentar ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. 2000 tahun yang lalu, satu pribadi, putra Allah yang tunggal, dia turun dari surga. Dia datang ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan manusia itu adalah setiap kita yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari sebelum engkau terima roti dan anggur perjamuan ini, bukalah hatimu. Jika masih ada hal yang engkau pendam di dalam dirimu, firman Tuhan sore hari ini sudah menghampirimu. Jika engkau mau menjadi seorang pemenang yang sejati, engkau harus dapat mengalahkan dirimu. Kedagingan manusia berontak terhadap kehendak Tuhan. Maka itu sebabnya sore hari ini, pada kesempatan perjamuan kudus ini, terimalah dengan sukacita ucapan syukur. Yesus, dia mati bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mari tundukkan kepalamu. Saya berikan sejenak saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Layakkan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Berkenanlah Engkau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau layakkanku. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat anggur tanganmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah. Mari masing-masing ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami telah terima roti dan anggur perjamuan kudus. Sore hari ini, setiap kami yang di dalam kelemahan sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang di dalam sakit penyakit sudah dibebaskan dari sakit, yang sedang terpuruk Tuhan akan angkat dan Tuhan akan bebaskan, dan Tuhan akan memberkati hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Kristus Tuhan kami. Kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya pada sore hari ini atas firman yang telah ditabur di jemaat GBI BKP Aston pada sore hari ini. Semoga kiranya firman itu menjadi rema dalam kehidupan setiap jemaat dan setiap jemaat mengalami paradigma yang baru di hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Saya membacakan pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 tetap kita lakukan melalui via aplikasi Jom. Hari Rabu ada rumah doa tetap kita lakukan via aplikasi Jom di pukul 19. Hari Kamis ada kul eklesia pukul 19 tetap dilakukan melalui aplikasi Jom. Hari Jumat ada kul Yobel Glory dan Daud pukul 19 tetap dilakukan melalui aplikasi Jom. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi tetap dilakukan melalui aplikasi Jom. Hari Jumat sore ada kul kids tetap dilakukan melalui aplikasi Jom pada pukul 17. Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ibadah raya tetap dilakukan di tempat ini yaitu di Ruko Kenari THB. Ibadah hanya satu kali di sore hari. Ibadah raya pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 WIB. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapak di surga ayahanda dari Ibu
Rensi Diana Gultom, yaitu Bapak Parningotan Gultom. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 di kampung halaman Sibolga, Sumatera Utara. Gembala dan seluruh jemaat turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan serta penghiburan oleh Roh Kudus. Berita bahagia, pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 6.45 WIB telah lahir putri pertama dari keluarga Bapak Bornok Manurung dan Ibu Maria Oci Sianipar yang telah diberi nama Georgia Briel Manurung. Gembala dengan seluruh keluarga jemaat GBI BKP Aston mengucapkan selamat berbahagia atas dikaruniakan seorang putri di keluarga Bapak Bornok Manurung dan Ibu Maria Oci Sianipar. Kiranya kelak dewasa menjadi anak kebanggaan keluarga, hormat kepada kedua orang tua serta takut akan Tuhan. Amin. Sampai di situ pengumuman pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita menabur. Mari kita berdoa, kita angkat persembahan kita di tangan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami Tuhan mengucap syukur di dalam segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tiba kami Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, dan di tangan kami telah angkat amplop persembahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan ya Tuhan persembahan kami Tuhan, sehingga dapat memperlebar kerjaan-Mu Tuhan di bumi, bahkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang terangkat Tuhan, berkati usaha pekerjaan kesehatan mereka berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri, anak-anakmu diberkati Tuhan. Usaha ladang pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Baik,
Selamat berjumpa dalam ibadah kita besok hari Minggu masih di tempat ini. Tuhan Yesus berkati semua. Baik yang ada di rumah juga, salam. Tuhan berkati yang ada di rumah. Salam sehat.